Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk rangkaian listrik 2, kita akan membahas mengenai rangkaian kopling magnetik ya. Karena pada memang rangkaian listrik 2 ini kita banyak bermain dengan sinyal sinusoidal dan ini berdampak pada sebetulnya bukan kopling motor atau kopling kendaraan, ini adalah sama seperti karena ada induktor, dia saling ada medan elektromagnetik yang terpengaruh oleh sinyal sinusoid akan menyebabkan medan elektromagnetik di induktor yang bersebelahan, katakanlah samping side by side, sehingga akan menyebabkan perubahan medan elektromagnetik ini akan menyebabkan perubahan arus pada induktor. Ini yang disebut dengan kopling magnetik ya. Oke, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang koneksi sumber dalam bentuk Y ya, koneksi Y, kemudian dihubungkan dengan bebannya berupa Y atau beban delta. Oke, ini adalah rumus-rumusannya antara beban berbentuk berkonfigurasi Y atau beban berkonfigurasi delta untuk menghitung berapa VAB, VAN, kemudian arus yang melewatinya berapa ya, kemudian daya per fasenya seperti apa. Oke, sebagai awalan kita coba buka yang ini. Hey there guys, Paul here from the engineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at how transformers work. Now this follows on from our series on electrical engineering, so do check out the other videos if you've not done so already. Links are in the video description below. Coming up, we'll be looking at how to create a magnetic field with electricity, why only an alternating current can be used in transformers, how a basic transformer works, then we'll look at step up and step down transformers, and finally we'll finish on three-phase transformers. Now there are two types of electricity, AC and DC, but transformers can only work using AC or alternating current. Now if you don't know the difference between these two, then please first of all watch the video on electricity basics first. Again, you can find links to these videos and other useful videos in the video description below. When we connect an AC generator to a closed loop of cable, a current will be able to flow through this cable and the direction of the current will alternate backwards and forwards with the rotation of the generator. The alternation means that the current reaches its maximum and minimum point during the cycle, which gives it its sine wave pattern when connected to an oscilloscope. Now you can think of this as the tide of the sea as it changes direction and reaches its maximum and minimum point. As the current flows through the cable, it will emit a magnetic field. If we pass DC current through the cable, the magnetic field will remain constant. But if we pass AC current through the cable, then the magnetic field will increase and decrease in strength and changes polarity as the current changes direction. If we place multiple cables together and pass current through them, then the magnetic fields will combine to create a stronger magnetic field. If we then wrap the cable into a coil, the magnetic field will become even stronger. If we then place a second coil in close proximity to the first coil and then we pass AC alternating current through the first coil, then the magnetic field it creates will induce a current into the second coil, and this magnetic force will push and pull on the free electrons, forcing them to move. The key component here is that the magnetic field is changing polarity as well as intensity. This change in intensity and direction of the magnetic field constantly disturbs the free electrons in the secondary coil, and this forces them to move. This movement is known as electromotive force, or EMF.
Electromotive force does not occur when we pass DC current through the primary coil, and that's because the magnetic field is constant, so the electrons are not being forced to move. The only time it will cause EMF is very briefly when the primary circuit is opened and closed, or when the voltage is increased or decreased, and that's because these actions result in a change to the magnetic field. Therefore, we use alternating current as this change occurs constantly. Now, the problem with this setup is that a lot of the magnetic field from the primary side is being wasted because it's not in range of the secondary coil. So, to fix this, engineers place a core of ferromagnetic material, such as iron, in a loop between the primary and secondary coils. Now, this loop guides the magnetic field along a path to the secondary coil so that they will share the magnetic field, and this makes the transformer much more efficient. Now, the use of an iron core is not a perfect solution. Some energy will be lost through something known as eddy currents, where the current swirls around the core and this heats up the transformer. And this means that the energy is lost as heat. To reduce this, engineers use laminated sheets of iron to form the core, and this greatly reduces the eddy currents. Transformers are manufactured to be step-up or step-down transformers, and these are used to increase or decrease the voltage simply by using a different number of turns within the coil on the secondary side. In a step-up transformer, the voltage is increased in the secondary coil, and this will mean that the current will decrease. But don't worry too much right now about why that occurs. We'll look at this in a later electrical engineering video. To increase the voltage in a step-up transformer, we just need to add more turns to the coil on the secondary side than the primary side. In a step-down transformer, the voltage is decreased in the secondary coil, which means that the current increases. To do this, we just use less turns in the coil on the secondary side compared to the primary side. For example, a power station needs to transport the electricity it has generated over to a city some distance away. The power station will use a step-up transformer to increase the voltage and reduce the current, as this will reduce the losses through the long transmission cables. Then, once it reaches the city, this will need to be reduced to make it safe and usable by buildings and homes, so there will need to be a step-down transformer. The transformers for commercial buildings and power stations are usually in a three-phase configuration. You'll see these placed around your cities and towns, and they'll look something like this. These three-phase transformers can be made from either three separate transformers that are wired together, or they can be built into one large unit with a shared iron core. In this setup, the coils will typically sit concentrically within one another, with the higher voltage coil on the outside and the lower voltage coil sitting on the inside. Now, these coils are insulated from one another so that only the magnetic field will pass between the two coils. To connect the two sides, there are many different configurations, but one of the most commonly used is to connect the coils in a configuration known as delta Y, sometimes referred to as delta star. This refers to the primary side being wired in a delta configuration and the secondary side being wired in a Y configuration. The center point of the Y side, where all three connectors meet, is often grounded, which allows for a neutral line to also be connected. We'll cover transformer connections and calculations in other more advanced videos, as this can get quite complex. So for now, simply focus on how they work to build your base knowledge. Okay, that's it for this video. Thank you very much for watching. I hope you've enjoyed this and it has helped you. If so, kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, jadi untuk induktor ya yang kita pasang side by side atau bersampingan atau saling bersebelahan ya, itu ada namanya mutual induktansi ya. Hubungan tegangan dengan arusnya yaitu Vt sama dengan LDI per dt, LDI T per dt ya, jadi jika ada perubahan tegangan pada induktor jika ada perubahan arus pada induktor terhadap waktu ya. Karakteristik dasar arus tegangan terletak pada dua hal, hasil flux magnetik oleh arus, maka flux magnet akan proporsional dengan arus pada induktor linear. Hasil tegangan oleh perubahan medan magnet, maka tegangan proporsional terhadap perubahan waktu medan magnetik atau flux magnetik. Di sini ada koefisien mutual induktansi kalau kita buat induktor bersebelahan ya.
Jadi ketika ada perubahan arus pada induktor pertama L1 akan menyebabkan perubahan medan magnet, sehingga pada induktor 2 juga akan mengalami perubahan medan magnet, menghasilkan perubahan arus, sehingga akan menghasilkan tegangan, ya, V2. Begitu juga sebaliknya ya, kalau pada L2-nya kita alirkan suatu arus yang berubah, akan menyebabkan perubahan medan magnet di L2 dan akan berimbas pada L1, sehingga ada perubahan arus atau perubahan medan magnet di L1, sehingga menyebabkan ada perubahan arus, sehingga menghasilkan tegangan di P1, ya. Perubahan tegangan pada induktor kedua terjadi karena perubahan arus pada induktor pertama dengan koefisiensi mutual induktansi, katakanlah kita buat M21, dirumuskan sebagai V2 T sama dengan M21 atau mutual induktansinya dikali DI1 per DT. Nah, untuk mutual induktansi ini kita gunakan konvensi dotnya dulu, ya. Jadi saat arus memasuki terminal dot 1 induktor menghasilkan tegangan terbuka dengan tegangan referensi positif pada terminal dot induktor kedua, ya. Jadi kalau dotnya seperti ini, kemudian dot keduanya juga di atas, sama-sama di atas induktor L1 dan L2, maka V2-nya akan lurus, ya, di mana mutualnya, besarnya M-nya, mutual induktansinya, DI1 per DT, ini akan searah atau satu arah terhadap I1. Nah, berbeda kalau kita konvensinya menggunakan dot yang berseberangan, ya. Maka arah I1 ke arah seperti ini, maka I2 atau mutual induktansinya akan berkebalikan, sehingga V2 sama dengan min M DI1 per DT. Kalau positifnya di stop di sini. Jadi sebetulnya aslinya positifnya harusnya adalah di bawah, ya, di atasnya negatif. Dan ini kalau sebaliknya sama, kita akan berkebalikan juga kalau seberang menyeberang, tapi kalau satu tempat ini akan positif, ya, tidak berkebalikan. Contoh, jika pada rangkaian di atas besarnya M-nya adalah 2 Henry, P1-nya tentukan V1 jika I1 sama dengan 5 sinus 45 T ampere dan I2 sama dengan 0. Nah, pada soal yang pertama tadi, arus I2 memasuki terminal tanpa dot. Berarti harusnya adalah minus, ya. Jadi P1 sama dengan minus M, ya, minus M, minus 2 dikali perubahan arusnya adalah 5 cos, perubahan arusnya tadi pakai DI per DT, ya. Jadi D5 sin 45T itu akan sama dengan minus 2 kali 45 kali 5 cos 45T, sehingga diperoleh V pada V1 sama dengan min 450 cos 45T V, ya. Karena I1 sama dengan 0, maka tidak menambah tegangan V1. Jika V2 sama dengan berapa V2 jika I1 sama dengan minus 8 E pangkat min TA dan I2 sama dengan 0. Kita DI per DT-nya adalah berarti plus 8, ya. Jadi minus 2, M-nya 2, minus 2 kali arusnya, bukan arus, ya, min 1 kali min 8 E pangkat min T. Jadi diperoleh min 16 E pangkat min T volt. Ini contoh perhitungan sederhananya. Nah, selain satu arah, ada juga mutual induktansi, kombinasi tegangan induktansi mutual dan sendiri.
seperti ini, di mana V1 akan sama dengan L1DI1 per dt ditambah MDI2 per dt, atau P2 juga sebaliknya L2 DI2 per dt ditambah MDI1 per dt. Ya, pada sebuah sumber sinusoid dengan frekuensi omega, sehingga diperoleh V1 sama dengan min J omega L1I1 plus J omega M I2. V2 sama dengan min J omega L2 I2 plus J omega M I1. Ini kalau konvensinya sama ya, dotnya ya. Jadi arahnya sama. Contohnya, cari rasio dari tegangan kurang melewati resistor 400 ohm terhadap tegangan sumber dalam notasi fasor. Sumber V1 sama dengan 10 cos 10T. Melewati satu resistor 1 ohm dan induktor 1 Henry dengan mutual induktansinya adalah 9 Henry. L2-nya adalah 100 Henry melewati beban 400 ohm. Berapa V2-nya? Kalau kita buat notasi fasor, H sama dengan J omega H dan M sama dengan J omega M, di mana V1 sama dengan 10 0 derajat, dengan omega adalah 10 radian per second, kita peroleh maka V2 sama dengan 400, V2 ini ya akan sama dengan 400 kali I2, I yang melewati I2 ini. Kita coba masukkan 1 ohm ditambah impedansinya induktor adalah J10 kali I1 minus 90 I2 ya, ini ada mutual induktansi, akan sama dengan 10 dengan sudut fasornya 0 derajat. Sehingga persamaan yang kedua sebaliknya adalah 400 ditambah J1000 I2 dikurangi mutual induktansinya min J90 I1 sama dengan 0. Secara loopnya ada jadi 0 ya. Sehingga diperoleh I2 sama dengan 0,172, sudutnya minus 16,70, dan V2 terhadap V1-nya sama dengan 400 kali 0,172, sudutnya min 16/70 dibagi 10 sudut 0, diperoleh V2 per satunya sama dengan 6,880, sudutnya minus 16,70 derajat. V2 berisi 1. Dari sini bisa kita lihat V2-nya berapa, tinggal dikalikan 10 ya. Berarti V2 sama dengan 68,8, sudutnya cos 10 T min 16,7 derajat. Nah, ini contoh berikutnya, tentukan fasor komplit dari rangkaian berikut. Kita tinggal pakai rangkaian mesh 1, mesh 2, mesh 3. Kalau kita kombinasikan, kita peroleh I1, I2, dan I3 berapa ya. Pertimbangan energi. Nah, kesetaraan antara F12, M21. Jadi mutual induktansi ini harusnya setara ya. Dimana kalau kita contohkan berapa daya di salah satu sisi yang sebelah kiri sama dengan V1 kali I1 akan sama dengan L1 DI1 per dt kali I1. Daya dari induktor 2 V2 I2 sama dengan 0, karena I2 sama dengan 0 lagi resifan saat I1 sama dengan I1. Sehingga kalau kita masukkan integralkan, integral 0 sampai dengan T1, V1 I1 dt sama dengan integral 0 sampai dengan I1, L1 I1 D1 sama dengan setengah LI kuadrat. Saat I1 konstan, I1 sama dengan I1, dan I2 berubah dari 0 menjadi T pada saat T ke T1, ke nilai konstan I2 saat T sama dengan T2. Nah, energi yang dikirim dari sumber tangan menjadi demikian, sehingga total energi yang tersimpan pada rangkaian kedua I1 dan I2 mencapai saat konstan
sama dengan W total sama dengan setengah L1 I1 kuadrat tambah setengah L2 I2 kuadrat tambah M12 I1 kali I2. Sehingga M12 sama dengan M21 sama dengan M sebesar setengah L1 I1 kuadrat ditambah setengah L2 I2 kuadrat tambah M I1 kali I2. Jika arus masuk tidak sama, maka dayanya setengah L1 I1 kuadrat tambah setengah L2 I2 kuadrat dikurangi M I1 I2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam domain waktu, sama dengan setengah LI I T kuadrat ditambah setengah L2 I2 T kuadrat tambah plus minus M kali IT I1 T 1 kali I2 T. Untuk menentukan batas atas M, W sama dengan setengah L1 I1 kuadrat ditambah setengah L2 I2 kuadrat tambah dikurangi M I1 I2 dikuadratkan, kita peroleh akar L1 L2 harus lebih besar daripada M. Realitasnya energi tidak bisa negatif sehingga penjumlahannya tidak bisa negatif. Jadi karena persamaan ini maka mutual induktansi itu pasti kurang dari atau sama dengan akar dari L1 kali L2. Nah, dari sini kita bisa tentukan di mana besar koefisien kopling, tingkatan di mana M mencapai nilai maksimum disebut koefisien kopling, di mana K sama dengan M per akar L1 kali L2. Karena M kurang dari akar L1 L2, maka nilainya konstanta koefisien kopling akan berkisar antara 0 dengan 1. Koefisien kopling semakin besar jika induktor kumparan saling berdekatan atau dapat memperbesar flux magnetik atau dapat pula melalui materi yang dapat mengkonsentrasikan atau melokalisasi flux magnetik materi dengan probabilitas tinggi. Tadi seperti tadi dikasih besi lagi ya, ferritin di tengahnya. Induktor kumparan koefisien kopling yang mendekati sama disebut pasangan yang rapat, tightly coupled. Contoh kopling magnetik dalam nilai data adalah transformer. Tadi seperti digambar di video ya. Ini contohnya. Ada juga impedansi pantulnya. Mes 1. Kalau kita lihat impedansi pantul kalau ada beban di sini. Dengan bertambahnya kopling dari 0, impedansi input berbeda dari Z11 sebesar omega kuadrat M kuadrat per Z22 membentuk impedansi pantul. Sehingga Zin sama dengan Z11 plus ini impedansi pantulnya, Zin sama dengan Z11, Z11 impedansi pantulnya. Nah, kalau kita buat ekuivalensi T atau berbentuk pi ya, ini adalah rangkaian berbentuk pi. Ya. P1 sama dengan L1 DI1 per DT tambah MDI2 per DT, di mana V2 sama dengan MDI1 per DT plus L2 DI2 per DT. Ini akan sama, rangkaiannya berbentuk T, kalau kita samakan, diperoleh akan seperti ini. Sehingga LB sama dengan L1 kali L2 minus M2 kuadrat, M kuadrat per M. Contohnya seperti ini, nanti tinggal dilihat aja. Kita lihat, dilihat aja hasil perhitungannya. Oke. Untuk transformasi ideal, transformer ideal, rasio pembalik di transformasi ideal. Jadi kalau kita contohkan L2 per L1 akan sama dengan jumlah lilitan di 2 dibagi kuadrat ya, dibagi jumlah lilitan di 1 kuadrat akan sama dengan A kuadrat, di mana A akan sama dengan N2 per N1 jumlah lilitannya ya.
analisa transformer dengan sinusoidal steady state, rumus mesnya V1 sama J omega L1 I1 min J omega M I2 atau 0 sama dengan min J omega M I1 tambah ZL plus Z omega L2 kali I2. Karena K-nya sama dengan 1, M kuadrat sama dengan L1 2, maka L2 sama dengan A kuadrat L1. Jika L1 adalah sama dengan tak hingga, maka Z inputnya akan sama dengan ZL per A kuadrat. Ya, tadi A tadi adalah jumlah lilit perbandingan antara jumlah lilitan L2 per N1. Oke, nah ini berhubungannya tadi, sebetulnya sebelum ini kita tadi ada mata kuliah antena. Jadi transformer juga bisa digunakan untuk menyamakan impedansi, ya, impedansi antara, bisa kalau sebelumnya adalah antena, kalau di sini bisa juga antara speaker dengan daya catuannya, ya, yang pertama ya, power supply-nya. Nah, biasanya ada trafo, contohnya pada audio harus ada transformer untuk membalance atau menyeimbangkan impedansi antara amplifier dengan speaker, ya. Contoh praktisnya biasanya adalah, katakanlah speaker impedansinya 8 ohm, sementara amplifier impedansinya 4000 ohm, sehingga diperlukan transformer ideal diperlukan untuk membalancing beban tersebut. Contohnya ini, impedansi amplifier adalah 4000 ohm, sementara bebannya hanya 8 ohm, ya. Kita bisa cari A kuadratnya berapa, diperoleh di sini A sama dengan akar dari 8 per 4000, sehingga A-nya adalah 1 per 22,4, sehingga diperlukan trafo perbandingannya lilitannya antara N1 dengan N2, ini kelipatannya adalah 22,4. Ini untuk menyeimbangkan beban antara amplifier dengan speakernya, ya. Bisa juga menggunakan transformer untuk mengatur arus. Hubungan antara arus kumparan primari dan secondary I1 I2 pada transformer ideal adalah I2 sama dengan I2 per I1 sama dengan J omega M per ZL plus J omega L2. Sehingga jika L tak hingga, maka jika L2-nya tak hingga, maka I2 per I1 sama dengan J omega M per J omega L2 akan sama dengan akar L1 per L2, sehingga I2 per I1 akan sama dengan 1 per A. Dari sini kita bisa lihat bahwa jika kita mengetahui jumlah lilitan atau memperoleh A-nya, kita bisa menghitung berapa besar I1 dan I2, sehingga akan seimbang antara jumlah lilitan 1 terhadap I1 akan sama dengan jumlah lilitan L2 dengan arus I2. Berarti semakin besar lilitan N1, semakin kecil arusnya, semakin kecil lilitannya, semakin besar arusnya. Transformer juga bisa digunakan untuk mengatur tegangan, ya. Jika kita mengatur tegangan sekunderi atau tegangan beban, kita bisa menghitung antara tadi pengatur tegangan itu adalah step up, step down, ya. Kemudian dalam domain waktunya ada perubahan antara A dan perubahan arus terhadap waktunya. Oke, rangkaian ekuivalennya kalau kita buat transformer itu menggunakan teori Thevenin-Norton antara beban dengan inputnya, dapat digunakan untuk mencari rangkaian ekuivalen yang tak memiliki transformer. Oke, jadi kalau misalkan ini suatu transformer, kita bisa ketahui berapa V1, V2-nya, berapa I1, I2-nya. Dengan pendekatan Thevenin-Norton, kita bisa buat rangkaian dengan karakteristik yang sama tanpa menggunakan trafo. Ini contohnya, ya.
Oke, ini yang tadi contoh-contoh trafo. Transformer ada yang step up, ada step down. Untuk transmisi dia menurunkan dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan rendah, tergantung kita penggunanya berapa. Biasanya di substation juga ada, ini transmisi ya. Kalau ini adalah untuk menurunkan tegangan, contohnya misalkan dari 400 volt medium ke 220, misalkan seperti ini juga di rumah, misalkan hanya dari 20 kVA menjadi 220 ya. Nah, pada daya yang besar, ideal transformer harus memperhatikan di mana berkisar efisiensi 97%. Jadi efisiensinya kecil karena sebagian atau 3% seperti ini akan berubah menjadi arus eddy tadi. Ya, menjadi arus eddy ke dalam elemen atau core besi yang dilewatkan oleh trafo. Nah, biasanya karena untuk tegangan atau beban yang besar, arus eddy ini akan semakin besar sehingga akan menyebabkan core tadi menjadi panas ya. Biasanya ada rugi-ruginya menyebabkan panas, dan panas ini biasanya ada pendingin. Pendingin yang banyak digunakan adalah minyak biasanya. Cuma masalahnya ketika terjadi kebocoran, minyaknya tersebut justru akan menyebabkan trafonya menjadi mudah terbakar. Biasanya disebabkan oleh korosi ya. Kalau kita pakai pendingin air justru lebih berbahaya karena akan mudah karatan, bocor, dan bisa menghantarkan tegangan yang tinggi dan berbahaya. Oke, untuk materi kopling magnetik ini saya cukupkan sekian. Saya tutup. Terima kasih. Silahkan isi komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.